Assalamualaikum anak-anak semuanya. Kok lemes sekali nampaknya? Ibu ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu harus semangat. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Nah, oke, sebelum itu ibu mau absen kalian dulu ya. Yang hadir silahkan tunjuk tangannya. Karisa, oke. Naila, oke. Anissa, oke. Diva, Zapila, oke. Rasa semuanya hadir ya. Oke. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Siapa yang tahu? Oke. Gak ada yang tahu ya? Tuh, lihatkan nih. Sini ada dua gambar. Nampak? Yang pertama ini gambar tentang apa? Tentang hubungan saudara sama No. Apa yang membedakannya? Siapa yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Ayo, siapa yang tahu? Apa perbedaan dari antara kedua gambar ini? Yang nomor 1 jual beli, yang nomor 2 tukar barang. Barter. Ya, betul. Kata Karisa betul ya. Yang pertama ini transaksi jual beli, tapi ini menggunakan uang. Sedangkan yang di sebelah kiri ibu ini gambar bertransaksi juga, cuman dia memakai barang sebagai alat transaksinya, atau yang disebut dengan barter. Nah, jadi dari yang ibu lihat kan dua gambar ini, apa materi kita hari ini? Tentang apa? Uang. Sekali lagi. Tentang apa? Uang. Ya, hari ini kita belajar tentang uang ya. Oke, siapa yang tahu apa fungsi uang? Untuk alat transaksi jual beli. Ya, betul juga. Betul. Uang itu adalah alat transaksi jual beli dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang membedakan zaman sekarang dengan zaman dahulu, pada dasarnya sekarang ini orang bertransaksi menggunakan uang sebagai alat transaksinya. Sedangkan orang yang dahulu menggunakan barter, di mana barter itu adalah alat transaksi menggunakan barang, pertukaran antara barang dengan barang. Nah, dan sekarang ibu mau nanya sama kalian ya, tapi ibu mau bikin kelompok. Jadi ibu aja yang milih ya. Di sebelah kiri ibu ini nanti pertanyaannya, ini kelompok 1, sedangkan yang di sebelah kanan ibu kelompok 2. Oke? Oke. Coba yang kelompok 1 ibu mau menanyakan tentang, coba kalian cari jenis-jenis uang. Sedangkan kelompok 2 ibu mau kalian mencari mengenai fungsi uang. Silakan ya dicari, ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban tersebut. Oke, gimana anak-anak? Udah siap? Oke. Jadi kan di sini ada 2 kelompok kan? Yang satu mencari tentang jenis-jenis uang, yang satu lagi tentang fungsi uang. Nah, ibu mau kalian tukaran. Maksudnya yang satu itu, yang anggota yang satu lagi bertukaran sama yang ini. Jadi kayak satu kelompok itu terdiri atas 2 materi jadinya. Ngerti? Oke, silakan. Satu orang tukar ke kelompok ini. Jadi satu kelompok itu
Materinya dua ya, yang satu membacakan tentang jenis uang, yang satu lagi tentang fungsi uang. Oke, Ibu mau coba kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk jenis dan fungsi uang. Silakan kelompok satu, maju di depan. Keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis uang berdasarkan bahan atau material. Uang logam adalah uang yang dibuat dari semacam logam tertentu dengan berat dan kadar tertentu pula. Sedangkan uang kertas merupakan uang fiduciari atau uang kepercayaan karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran. Walaupun nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya. Berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya, uang kertas, uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima umum, atau yang dibuat, dicetak, dan diedarkan oleh bank sentral. Uang girau, alat pembayaran yang dicetak atau dibuat oleh bank umum atau bank komersial. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar umum, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara barter. Sebagai satuan hitung, yaitu uang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa, serta untuk menentukan besarnya harga. Fungsi sekunder atau fungsi turunan sebagai alat pembayaran yang berfungsi untuk melakukan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. Sebagai ukuran harga atau pengukuran nilai, uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Oke. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok satu? Sudah mengerti apa yang disampaikan oleh kelompok satu? Yakin? Oke. Kelompok satu silakan duduk. Mana aplusnya? Oke. Selanjutnya kelompok dua silakan dua orang mewakili. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Contoh-contoh dari fungsi primer yaitu sebagai alat tukar umum, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara barter. Yang kedua, sebagai satuan hitungan, yaitu untuk berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa, serta untuk menentukan besarnya harga. Yang kedua, fungsi sekunder, sebagai alat pembayaran, untuk berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misalnya membayar pajak, hiburan, dan sebagainya. Yang kedua, penimbunan kekayaan. Artinya, uang dapat disimpan terlebih dahulu, yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang. Yang ketiga, sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal, uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. Yang keempat, sebagai ukuran harga atau pengukuran nilai, uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jenis-jenis uang. Uang logam adalah uang yang dibuat dari semacam logam tertentu dengan berat dan kadar tertentu pula. Uang kertas merupakan uang fiduciari, uang kepercayaan karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran. Walaupun instruksinya jauh lebih kecil daripada nilai nominal, berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya, uang kartal, uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima umum, atau dibuat, dicetak, dan
diedarkan oleh bank sentral. Uang digiral, alat pembayaran dicetak atau dibuat oleh bank umum atau bank komersial. Tak hanya dalam suatu negeri, tetapi juga berlaku dalam diakui di berbagai negara di dunia. Berdasarkan nilainya, uang bernilai penuh, uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Uang yang tidak bernilai penuh, uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya ya. Gimana? Kelompok 1 paham? Oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Oke. Tadi 2 kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya mengenai jenis dan fungsi uang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sendiri mengenai pokok bahasan kita ya. Jadi di sini ada, nampak kan semuanya? Jelas? Oke. Pertama ini Ibu menjelaskan tentang fungsi uang. Di mana fungsi uang itu ada 2. Yang pertama adalah fungsi asli atau fungsi primer. Berarti ini fungsi pokoknya, fungsi utama dari sebuah uang itu. Nah, fungsi aslinya itu adalah sebagai alat tukar. Pernah nggak memakai fungsi alat tukar ini? Pernah? Kapan? Saat pergi belanja. Belanja di mana? Ya, betul. Bisa saat kita berbelanja di pasar, kan kita bertransaksi secara tunai, secara menggunakan uang. Nah, yang kedua fungsi asli dari uang itu sebagai satuan hitung. Di mana maksudnya ini adalah sebuah benda itu bisa dihitung berapa nilainya. Jadi kayak sebuah tas harganya satuan hitungnya 150.000, sedangkan baju bisa dihitung satuannya itu nilainya 50.000, sedangkan sepatu 100.000. Coba kalau barter menukarkan barang dengan barang, apakah kita tahu harga dari barang tersebut? Apakah seimbang antara harga antara barang satu dengan barang yang ditukarkan? Tidak kan? Nah, itulah fungsinya uang sebagai satuan hitung. Nah, yang kedua fungsi turunan atau fungsi sekunder. Ini fungsi lain dari uang, di mana yang pertama itu ada sebagai alat pembayaran. Yang tadi seperti bisa untuk membayar barang-barang yang kita beli, bisa membayar listrik, bisa membayar pajak, kan menggunakan uang kan? Jadi itu fungsi uang itu adalah alat pembayaran. Nah, yang kedua ini adalah fungsinya penimbun kekayaan, di mana maksud dari penimbun kekayaan itu uang itu kita jadikan seperti simpanan. Bisa kita simpan di bank, bisa kita berikan emas, kan kita timbun namanya, tidak kita pergunakan uang tersebut. Nah, itu maksud dari penimbun kekayaan. Nah, yang ketiga ini adalah fungsi pemindah kekayaan, di mana maksudnya di sini seperti di contoh ini, misalnya rumah di Payakumbuh mau kita pindahkan, jadi kita membelinya di Bukit Tinggi, jadinya bisa kita pindahkan rumah tersebut dari nilainya dari Payakumbuh ini bisa ke Bukit Tinggi, bisa dipindahkan, pindah kekayaan. Saya aset yang kita beli di sini, nanti kita mau mau kita pindahkan, itu kan bisa nanti belinya di lokasi yang lain, gitu maksudnya pemindah kekayaan. Nah, yang keempat itu ada fungsinya sebagai pengukur nilai, di mana fungsi uang itu bisa kita bandingkan. Di mana kita lihat di sini kan ada laptop A, laptop B, laptop C. Yang satu laptop A ini harganya 5 juta. Sedangkan laptop B harganya 3.500.000. Lalu laptop C 4 juta. Jadi ada perbandingan harga di sini. Nah, itulah sebagai pengukur nilai. Bisa kita ukur, bisa kita bandingkan antara benda satu dengan benda yang lain. Ngerti fungsi uang? Oke. Selanjutnya kita tentang jenis-jenis uang.
Dimana tadi jenis uang itu ada 4 kan? Nah, yang pertama itu berdasarkan bahan atau material. Dimana bahan ini berarti bahan pembuat dari uang tersebut. Contohnya itu ada kertas, ada logam, kan? Nah, jenis uang yang kedua itu berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Di mana itu adalah lembaga yang mengeluarkan atau mengeluarkan dari uang tersebut. Di mana itu ada uang kartal, ada uang giral. Uang kartal ini adalah uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang dibuat dan diedarkan oleh bank sentral. Di mana bank sentral itu seperti Bank Sentral Indonesia, cuma bank pusat dari negara tersebut. Nah, itulah bank sentral. Nah, yang kedua ini uang giral, di mana uang giral ini bisa dibuat atau diedarkan oleh bank umum atau bank komersial, seperti itu Bank BRI, BNI, Bank Syariah, itu bisa mengeluarkan giral ini. Sedangkan uang giral ini terdiri atas yang pertama itu contohnya ada billet giro, di mana billet giro ini adalah surat perintah yang dibuat oleh bank, di mana seseorang itu dia mentransferkan uang dari rekening banknya itu ke rekening yang dituju. Nah, sedangkan yang cek itu surat perintah, di mana surat perintah bank tersebut mencairkan dana yang tertera pada cek. Nah, itu yang dinamakan dengan cek. Nah, yang ketiga itu ada uang berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya, yang terdiri atas uang domestik, uang internasional. Nah, seperti yang kita lihat, uang domestik itu adalah uang di mana uang itu diedarkan atau berlakunya itu dari satu negara. Seperti di Indonesia itu kan uangnya rupiah kan, jadi ada uang 100.000, 75.000, 50, 20, sampai yang terkecil itu adalah 1.000. Nah, yang kedua ini adalah uang internasional, di mana uang ini berlaku bukan hanya satu negara, tapi beberapa negara. Itu seperti, ya ini dolar dari apa negara dolar? Ya, ini dolar Amerika. Nah, yang kedua ini ada euro. Nah, yang ketiga ada pound sterling. Nah, itu contoh dari uang internasional. Dan yang keempat itu berdasarkan nilai intrinsik, di mana nilai intrinsik ini maksudnya adalah nilai dari bahan material yang digunakan untuk pembuatan uang tersebut. Itu ada uang bernilai penuh, ada uang tidak bernilai penuh, di mana uang bernilai penuh ini maksudnya nilai nominalnya. Nilai nominalnya maksudnya itu kayak ini 100.000. Itu adalah nilai nominalnya, sedangkan nilai intrinsiknya itu bahan pembuatan ini. Jadi nilai nominalnya itu sama dengan modal dari pembuatan bahan uang tersebut. Itu yang dimaksud dengan bernilai penuh. Sedangkan yang tidak bernilai penuh ini adalah uang yang dimana nominalnya itu tidak sebanding dengan nilai intrinsiknya, kurang gitu. Misalnya kayak uang kertas 100.000. Nah, ini besar kan satuan nominalnya, sedangkan bahan pembuatan dari uang tersebut tidak sebesar dari nilai nominalnya. Nah, itu yang disebut dengan uang yang tidak bernilai penuh. Gimana? Ngerti? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Ada, ngerti semua kan? Oke. Bos. 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan ya dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya.
Oke, gimana anak-anak? Udah siap? Udah siap? Oke, silakan dikumpul. Kasih nama kan? Berkaitan latihan evaluasi udah selesai dikerjakan, maka berakhir pula lah materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini ya. Oke, siapa yang mau mimpin doa? Gak ada? Udah ibu aja. Maka berakhirlah materi dan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu mohon undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.